Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Aurelia Zahra dengan NIM 230465051. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang menarik tentang perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia di zaman kerajaan. Nah, kehidupan masyarakat di masa kerajaan ini adalah periode yang sangat terstruktur. Ia itu ditandai dengan terbentuknya organisasi sosial politik yang rumit, didukung juga oleh hierarki yang kokoh, dan yang paling penting itu karena adanya sentralisasi kekuasaan pada figur raja atau sultan. Nah, sistem ini menciptakan stratifikasi sosial, artinya status individu baik dalam hal politik, ekonomi, maupun budaya itu ditentukan oleh seberapa dekat atau apa peran mereka terhadap pusat pemerintahan atau keraton ataupun kedatuan. Nah, adapun perbedaan antara Hindu, Buddha dan Islam melahirkan variasi struktur sosial yang lebih menarik. Nah, mari kita lihat dua contoh kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Kerajaan Majapahit yang menjadi puncak peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Salah satunya adalah contoh klasik kerajaan agraris. Pusatnya berada di Trowulan, Jawa Timur. Struktur sosial di Majapahit ini sangat dipengaruhi oleh basis ekonomi yang agraris. Mereka mengadopsi sistem kasta India yang dikenal sebagai Caturwangsa. Namun, mereka sudah mengalami indigenisasi atau penyesuaian lokal. Nah, di puncak hierarkinya ada raja dan keluarga bangsawan atau ksatria. Nah, mereka ini menduduki posisi politik tertinggi. Legitimasi kekuasaan rajanya itu tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sakral. Raja mereka anggap itu sebagai dewa yang merupakan reinkarnasi Wisnu atau Siwa di bumi. Nah, menjadikannya pusat kosmos dan sumber segala hukum. Mayoritas rakyat pada masa itu adalah petani yang masuk kategori sudra atau waisya rendah. Nah, terikat juga pada kewajiban pajak hasil bumi dan kerja bakti kepada kerajaan. Akulturasi di Majapahit itu sangat kuat. Mereka memadukan animisme lokal, pra-Hindu atau Buddha dengan pengaruh kuat Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana. Konsepnya itu ada dewa raja sendiri yang merupakan hasil dari akulturasi pandangan lokal dengan India. Nah, akulturasi agama dan konsep dewa raja dalam sastra epos India ini seperti Mahabharata dan Ramayana diadaptasi menjadi kakawin dengan memasukkan unsur Jawa. Namun berbeda total, kita beralih ke kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya adalah contoh klasik dari kerajaan maritim atau thalassocracy. Hierarki sosialnya didominasi oleh elit yang menguasai laut dan pelabuhan. Legitimasinya itu tidak didasarkan pada penguasaan lahan agraria, melainkan pada kemampuan maharaja untuk mengontrol Selat Malaka dan menjamin keamanan jalur pelayaran internasional. Nah, di bawah maharaja ini ada kaum datu atau bangsawan lokal yang mengurus pelabuhan dan armada laut. Kelompok penting lainnya itu adalah orang laut atau komunitas pelaut. Nah, walaupun tidak setinggi bangsawan, peran strategis mereka ini sebagai militer dan armada penjaganya itu memberikan status sosial yang penting. Nah, basis ekonomi Sriwijaya itu adalah pengenaan pajak kapal dan jasa transit. Nah, adanya hal ini menghasilkan masyarakat pesisir itu lebih dinamis, terbuka, dan multi etnis karena mereka berinteraksi langsung dengan pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pemerintahan agama Buddha Vajrayana. Dan hal ini mendorong golongan biku memiliki status intelektual dan keagamaan yang sangat terhormat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan ini mempengaruhi masyarakat Indonesia secara keseluruhan melalui jalur sutra maritim. Kepulauan Indonesia itu terletak tepat di jalur jantung perdagangan laut kuno yang menghubungkan antara pusat peradaban dunia, yaitu Timur Tengah, India, Tiongkok.
Nah, menjadikan perairan Nusantara itu, terutama Selat Malaka ini menjadi jalur yang wajib. Nah, jadi banyak pelabuhan di Indonesia seperti Sriwijaya, Malaka, dan Makassar itu berkembang menjadi pelabuhan transit atau entry port yang sering disebut itu. Nah, menjadi sangat penting. Dan adanya kerajaan lokal ini mengumpulkan kekayaan dari bea cukai kapal yang melintas dan jasa logistik. Nilai strategis Indonesia tuh semakin tinggi karena komoditasnya yang paling terkenal yaitu rempah-rempah seperti cengkeh, pala dari Maluku, serta lada dari Sumatera dan Jawa yang menjadi komoditas primadona yang sangat dicari di pasar dunia. Adapun dampak ekonomi dan sosial di mana perdagangan maritim ini membawa perubahan yang sangat besar. Yang pertama itu, muncul kelas pedagang baru atau borjuis komersial yang kekayaannya itu bersumber dari modal dagang, bukan lagi hanya dari tanah. Yang kedua, adanya sistem keuangan kerajaan menjadi canggih, di mana pendapatan utama itu bergeser dari upeti panen menjadi bea cukai atau tol pelayaran, dan dari pengutan atas laba perdagangan. Nah, hal ini mendorong standarisasi mata uang. Ketiga, terjadi pembentukan negara maritim atau thalassokrasi di mana kekuatan politik itu didasarkan pada kemampuan mengamankan dan mengontrol jalur pelayaran dan produksi komoditas. Nah, terakhir, mari kita lihat dampak perdagangan maritim ini terhadap kebudayaan kita. Nah, hal-hal ini mencerminkan keterbukaan dan adanya asimilasi budaya Indonesia sepanjang sejarah. Yang pertama itu bisa kita lihat dari adanya penyebaran agama. Nah, jalur perdagangan itu merupakan faktor penting yang menjadi media utama masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Nusantara. Adanya pedagang, pelaut, dan rohaniawan memperkenalkan filosofi dan praktik ritual baru. Islam disebarkan oleh pedagang Arab, Persia, dan juga Gujarat, dan kemudian diakulturasikan secara indah melalui kesenian Wali Songo di Jawa. Dan hal ini menciptakan perpaduan agama dengan kepercayaan lokal. Yang kedua yaitu adanya bahasa dan kesusastraan, di mana karena adanya interaksi tadi membuat bahasa Melayu ini menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di pelabuhan-pelabuhan utama. Dan hal inilah menjadi cikal bakal dari adanya bahasa Indonesia. Ketiga yaitu seni dan gaya hidup, di mana terjadi pertukaran teknologi seperti teknik pembuatan keramik dan tekstil, gaya busana serta arsitektur dan juga kuliner juga mengadopsi elemen asing seperti arsitektur masjid dengan atap tumpang Jawa. Dengan demikian, kehidupan di zaman kerajaan itu tidak hanya membangun struktur politik yang kokoh, tetapi juga meletakkan dasar bagi identitas sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia yang terbuka dan multi etnis hingga hari ini. Dan sampailah kita pada penghujung presentasi ini. Melalui paparan saya tadi, saya berharap teman-teman itu semakin memahami bahwasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini bukanlah sekedar legenda yang harus kita tinggal begitu saja, melainkan sebuah sistem yang memiliki pijakan kuat bagi segi struktur politik, baik itu dari segi agraris maupun maritim, maupun nilai-nilai budaya yang dapat diakulturasi. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru. Mari kita akhiri dengan senyuman dan semangat untuk terus menggali kekayaan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.